Well, I lost my job during COVID. Stay out of harm's way. I stay on the streets. I sleep in the park benches, bus stops. I walk. Di jantung Amerika Ottumwa dibangun di atas rel baja dan keringat. Luke, Yes, you're homeless. yes. I've been homeless a little over 7.5 months. I'm also a Vietnam combat vet, awaiting the process on the approval of my Section 8. I've been out here. I had an apartment, and I recently lost that apartment because I went through major surgery. Ini bukan hanya tentang satu orang, ini tentang krisis yang semakin berkembang yang diam-diam telah mencengkeram kota kita, sementara sebagian besar dari kita tidak menyadarinya. Ottumwa selalu menjadi jenis kota yang saling membantu ketika masa-masa sulit datang. Tapi jika itu masih benar, mengapa semakin banyak tetangga kita yang terjatuh dan terabaikan? Angka yang tidak bisa kita abaikan. Bagaimana mungkin sebuah kota seperti Ottumwa, Iowa, jujur, bekerja keras, dan penuh sejarah berakhir di tengah krisis yang semakin parah, tetapi masih banyak orang enggan membicarakannya? Ini bukan sesuatu yang muncul di berita malam. Ini bukan topik yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Namun saat ini di tahun 2025, tunawisma di Ottumwa telah mencapai tingkat yang tidak bisa lagi kita abaikan. Menurut data terbaru, ada 779 orang di wilayah ini yang kini tidak memiliki rumah. Itu adalah jumlah tertinggi yang pernah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Dan angka itu tidak hanya naik tapi terus meningkat dari tahun ke tahun. Di balik setiap angka ada seorang manusia ayah. Seseorang putri, seseorang yang dulunya punya kehidupan stabil tetapi kehilangan pijakan dan tidak menemukan jalan untuk kembali. Yang lebih sulit untuk diterima adalah kenyataan bahwa lebih dari 100 orang di antara mereka benar-benar tidak memiliki tempat berlindung. Mereka tidak hanya menumpang di sofa teman atau tinggal di dalam mobil. Mereka benar-benar terpapar panas dingin angin dan kegelapan. Tidur di taman di belakang gedung di bawah jembatan. Di kota seperti Ottumwa, hal itu seharusnya tidak pernah bisa diterima. Nowadays, inflation's gone sky high, rent's sky high, food is sky high, and there's no end in sight. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah meningkatnya tunawisma di kalangan lansia. Hanya dalam setahun terakhir, semakin banyak orang tua mereka yang bekerja keras sepanjang hidupnya akhirnya jatuh ke jalanan. Mereka seharusnya bisa beristirahat, bukan khawatir tentang di mana akan tidur malam ini. Ini bukan sekadar kegagalan pribadi, ini adalah kegagalan komunitas. Ini bukan masalah kota besar. Masalah ini ada di sini tepat di halaman belakang kita sendiri. Jadi kita harus bertanya pada diri sendiri, kapan hal ini menjadi sesuatu yang dianggap normal? Dan apa yang harus terjadi agar kita cukup peduli untuk mengubahnya? Mari kita lihat lebih dekat siapa saja yang sedang tertinggal. Karena begitu kita melihat wajah-wajah mereka, kita tidak bisa begitu saja berpaling. Siapa yang menjadi tunawisma di kota kita? Berjalanlah di beberapa bagian Ottumwa, terutama dekat pusat kota sepanjang Wabash Street atau di belakang terminal bus, dan Anda akan mulai melihat tanda-tanda perubahan yang lebih dalam. Tidak bising, tidak kacau, hanya orang-orang diam membawa tas duduk di tangga beton atau menunggu truk makanan yang datang dekat Church Street sekitar tengah hari. Ini bukan sesuatu yang kebanyakan dari kita lihat saat tumbuh besar di sini.
Tunawisma di Ottumwa hari ini tidak lagi mengikuti pola lama. Bukan hanya pria yang memegang papan kardus. Itu juga perempuan yang berdiri di belakang Anda di antrean fairway, yang tidur di dalam mobil bersama putrinya yang masih remaja. Itu juga pria tua di Binatu yang melipat pakaian sumbangan yang dulu bekerja shift malam di pabrik John Deere. Anda tidak selalu bisa mengetahuinya hanya dengan melihat, tapi mereka ada di sana. Dan wajah-wajahnya sedang berubah. Salah satu pergeseran paling mencolok tahun ini adalah meningkatnya orang dengan masalah kesehatan mental yang juga mengalami tunawisma. Menurut Homeward, Iowa, hampir 200 individu di wilayah Polk dan Wapello County kini mengaku sedang berjuang dengan kondisi kesehatan mental sambil hidup tanpa rumah. Mereka bukan sekadar angka, mereka adalah manusia yang berusaha bertahan sambil tidur di mobil-mobil terbengkalai atau berpindah-pindah sofa dalam situasi berbahaya. Kelompok lain yang diam-diam terus bertambah adalah veteran. Ya, ada beberapa kemajuan jumlah yang benar-benar hidup tanpa tempat berlindung, lebih sedikit dibanding tahun lalu. Tetapi banyak dari mereka masih dalam ketidakpastian, tinggal di penampungan sementara atau tenda darurat di belakang gedung-gedung tua dekat Pine Street. Beberapa pernah bertugas di luar negeri, sekarang mereka sedang menghadapi jenis pertempuran yang berbeda di rumah sendiri. Yang semakin jelas sekarang adalah tunawisma di Ottumwa tidak lagi hanya tentang mereka ini sudah menjangkau keluarga lansia dan anak muda yang baru keluar dari sistem foster care. Sebagian masih punya pekerjaan paruh waktu tetapi tidak mampu membayar sewa. Yang lain hanya satu langkah penggusuran lagi untuk bergabung dengan mereka. Ini bukan terjadi di sudut jalan jauh di sana. Ini terjadi hanya beberapa blok dari City Hall. Jadi pertanyaan yang sebenarnya adalah seberapa dekat masalah ini harus datang sebelum kita mulai memperlakukannya seperti krisis yang sebenarnya. Mari kita lihat mengapa ini semakin parah, karena sampai kita menangani akar masalahnya, kita hanya menonton api yang terus menyebar. Apa yang sebenarnya menyebabkan tunawisma di Ottumwa? Orang-orang suka jawaban sederhana. Apakah karena narkoba? Kemalasan keputusan buruk? Habiskan satu hari berbicara dengan mereka yang tinggal di penampungan atau di jalan dan semua mitos itu akan runtuh. Yang akan Anda temukan justru kehidupan yang rumit diguncang oleh PHK, kenaikan sewa utang medis, hubungan yang penuh kekerasan, atau hanya satu musibah sial yang mengubah segalanya. Penyebab nomor satu tunawisma di Ottumwa sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, kurangnya perumahan yang terjangkau. Bukan sekadar rumah yang lebih murah dari rata-rata, tapi benar-benar terjangkau bagi orang-orang yang berpenghasilan di bawah 30% dari pendapatan median wilayah, dan jumlahnya sangat jauh dari cukup. Angie Arthur, Direktur Homeward, mengatakannya dengan jelas, tantangan terbesar saat ini adalah ketersediaan perumahan. Kami benar-benar tidak punya tempat untuk memindahkan orang bahkan jika mereka sudah siap. Bahkan mereka yang menerima voucher perumahan seperti Section 8 tetap terjebak. Ottumwa Housing Authority tidak mengeluarkan voucher baru dan tidak memiliki slot darurat yang terbuka. Jadi banyak keluarga yang secara teknis berada di daftar tunggu, tetapi pada kenyataannya mereka hanya terjebak menunggu tanpa arah. Dan situasinya akan segera menjadi lebih buruk. Program bantuan sewa era Covid dari pemerintah federal dijadwalkan akan berakhir pada September 2025. Ketika program itu berhenti, para advokat memperingatkan kemungkinan besar akan ada gelombang baru penggusuran dan tunawisma di jalanan. Jika sekarang saja kita sudah kewalahan, apa yang akan terjadi saat musim gugur nanti? Di atas kekurangan perumahan ini ada lapisan tambahan inflasi.
Segalanya dari bensin, bahan makanan, hingga utilitas semuanya naik. Jika Anda sudah tertinggal, Anda akan jatuh semakin jauh. Dan jika keadaan Anda baik-baik saja, satu gaji yang terlewat, satu tagihan medis, satu mobil rusak, dan tiba-tiba keadaan Anda tidak lagi baik-baik saja. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih kurang? Otumwa tidak tinggal diam. Para pejabat lokal tahu jumlah tunawisma terus meningkat dan ada tekanan nyata baik dari warga maupun penyedia layanan untuk bertindak. Sebagai tanggapan, kota ini telah mengambil beberapa langkah konkret. Yang paling menonjol, mereka mengubah sebuah bekas tempat penampungan krisis keluarga menjadi 9 apartemen, sementara bagi keluarga yang mengalami tunawisma. Ini memang bukan proyek besar, tetapi bagi 9 rumah tangga tersebut, itu adalah perbedaan antara tidur di taman dan memiliki pintu terkunci di malam hari. Keputusan ini muncul setelah kekhawatiran yang semakin besar tentang camp tunawisma yang bermunculan dekat Turkey Island dan ruang publik lainnya. Warga pun terbelah. Sebagian menyerukan agar polisi melakukan pengusiran, sementara yang lain mendesak kota untuk merespons dengan perumahan bukan borgol. Dewan akhirnya memilih jalan tengah, menyediakan ruang penampungan dan mendorong solusi jangka panjang. Di tingkat regional, organisasi seperti Homeward Iowa memainkan peran utama. Mereka melakukan point in time count tahunan dan bertanggung jawab mengajukan permohonan hibah bantuan tunawisma federal sekitar 7 juta dolar AS setiap tahun di seluruh Iowa Tengah. Pada Mei 2025, mereka merilis rencana aksi 5 tahun berjudul The Blueprint to Address Homelessness. Rencana itu mencakup 40 tujuan spesifik memperluas perumahan dengan dukungan mendanai perawatan kesehatan mental, melatih pekerja lapangan, serta mengoordinasikan pencegahan penggusuran. Di atas kertas, rencananya memang komprehensif, tapi dalam praktiknya semuanya berjalan lambat. Kenyataannya, pendanaan tidak seimbang dengan kebutuhan. Penampungan rutin penuh, penyedia layanan kewalahan, dan ketika seseorang siap pindah ke hunian setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan di penampungan, seringkali tidak ada tempat yang tersedia. Voucher memang ada, tapi otoritas perumahan lokal tidak mengeluarkan yang baru. Daftar tunggu ditutup, dan banyak tuan tanah tidak mau menerima penyewa dengan bantuan subsidi. Bahkan ketika tempat tidur tersedia, sebagian orang menolak menggunakannya. Bukan karena mereka ingin tidur di luar, tapi karena mereka pernah punya pengalaman buruk penampungan terlalu padat, aturan jam malam yang ketat, atau lingkungan yang terasa tidak aman. Tanpa dukungan berbasis trauma atau model yang lebih fleksibel, orang-orang akhirnya tergelincir keluar dari sistem. Itulah sebabnya beberapa advokat mengatakan kota ini masih terlalu fokus pada solusi jangka pendek pusat penghangat layanan makanan dan respon polisi alih-alih membangun sistem yang benar-benar membawa orang keluar dari tunawisma untuk selamanya. The Blueprint adalah awal. Tapi tanpa investasi nyata, rencana itu berisiko menjadi hanya sebuah dokumen yang berdebu di rak. Jadi kemana Otumwa akan melangkah dari sini? Rencana sudah ada, kebutuhannya jelas. Apakah kita membantu tunawisma atau justru mengusir mereka? Awal tahun ini sebuah rancangan undang-undang muncul di Senat Iowa dan menarik banyak perhatian Senate File 1195, juga dikenal sebagai SSB 1195. Usulan itu bertujuan menjadikan tindakan berkemah di lahan publik seperti taman atau trotoar ilegal jika ada penampungan yang dikelola kabupaten tersedia di dekatnya.
Secara sederhana, aturan itu menyatakan jika Anda tunawisma dan menolak bantuan, Anda bisa menghadapi denda atau bahkan penjara. Para pendukung rancangan ini berargumen bahwa aturan tersebut adalah cara untuk melindungi ruang publik dan mendorong orang memanfaatkan layanan yang sudah ada. Mereka melihatnya sebagai alat untuk mengeluarkan orang dari jalanan dan memasukkan mereka ke dalam sistem di mana mereka mungkin bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Namun para pengkritik melihat hal yang sangat berbeda. Bagi mereka, rancangan ini hanyalah upaya terselubung untuk mengkriminalisasi kemiskinan, menghukum orang-orang yang sudah tidak memiliki apa-apa. Ancaman gugatan hukum pun muncul, penolakan publik semakin besar. Pada akhirnya rancangan ini macet dan tidak pernah lolos sepenuhnya di Senat. Meski begitu, perdebatan tersebut menyingkap sesuatu yang lebih dalam. Perpecahan dalam cara kita memandang tunawisma bukan hanya di Des Moines, tetapi juga di kota-kota seperti Ottumwa. Apakah orang-orang yang tinggal di jalan itu hanya gangguan publik? Ataukah mereka sebenarnya tetangga kita yang sedang dalam krisis? Sejauh ini, Ottumwa belum menempuh jalur kriminalisasi. Polisi lokal masih merespons keluhan dan sesekali membubarkan camp, terutama di taman umum atau di sepanjang sungai Des Moines. Tetapi saat ini tidak ada peraturan kota yang secara khusus menargetkan orang-orang tanpa rumah hanya karena keberadaan mereka di sana. Namun demikian, Ottumwa juga belum menjadi pelopor dalam solusi progresif. Para pejabat belum berinvestasi dalam rumah modular atau perkampungan tempat tinggal mungil. Mereka belum mengalokasikan dana baru untuk tim outreach kesehatan mental. Sebagian besar upaya masih bersifat reaktif, penampungan antrean makanan bantuan darurat bukan solusi struktural. Dan hasilnya masalah tetap ada. Camp kembali muncul. Orang-orang hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pekerja outreach berusaha membantu, tetapi jumlah mereka tidak cukup. Dan tanpa perumahan yang terjangkau untuk ditawarkan, upaya mereka hanya bisa sejauh itu. Yang jelas adalah ini tidak melakukan apa-apa tetaplah sebuah pilihan. Memilih untuk tidak berinvestasi dalam perumahan berarti lebih banyak orang tidur di luar. Memilih untuk tidak memperluas layanan kesehatan mental berarti lebih banyak orang akan terus keluar masuk krisis. Dan memilih untuk tidak mengubah arah berarti angka yang sudah kita lihat akan terus bertambah. Komunitas lain telah mencoba pendekatan berbeda. Cedar Rapids meluncurkan unit outreach keliling yang memasangkan pekerja sosial dengan konselor kesehatan mental. Sioux City membuka fasilitas perumahan transisi yang dibuat dari unit prefabrikasi. Bahkan kota-kota kecil pun mencoba program safe parking yang dijalankan gereja memberi orang-orang yang tinggal di mobil tempat aman untuk tidur di malam hari. Apa yang terjadi selanjutnya jika kita tidak bertindak sekarang? Saat musim gugur 2025 semakin dekat, ada kecemasan yang tenang namun terus tumbuh di kota-kota seperti Ottumwa. Itulah saat fase terakhir bantuan sewa federal yang diberlakukan selama pandemi akan berakhir. Bagi banyak rumah tangga yang sudah hidup pas-pasan ini bisa menjadi titik balik. Tanpa dukungan itu, penggusuran diperkirakan akan meningkat dan bersamanya risiko semakin banyak keluarga yang tergelincir ke dalam tunawisma. Ini bukan hanya masalah finansial, ini juga soal waktu. Waktu yang semakin habis bukan hanya bagi program lokal untuk menyesuaikan diri, tetapi juga bagi warga rentan untuk menemukan pijakan yang stabil. Dan satu kelompok yang semakin berisiko adalah lansia. Selama setahun terakhir, tunawisma di kalangan senior di wilayah Ottumwa diam-diam berlipat ganda. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah membayangkan akan mengandalkan dapur umum atau tidur di dalam mobil setelah pensiun. Ini tidak lagi menjadi masalah pinggiran, ini adalah tanda peringatan bagi seluruh komunitas. Namun tidak semuanya suram, ada beberapa tanda positif yang patut dikembangkan.
kota ini telah membuka lebih banyak tempat tidur, penampungan sementara, dan kelompok seperti Homeward Iowa terus mendorong rencana 5 tahun mereka, The Blueprint. Tunawisma veteran menunjukkan sedikit perbaikan sebagian besar berkat program federal dan koordinasi lokal. Tapi semua itu hanyalah kemajuan kecil dalam sebuah sistem yang membutuhkan jauh lebih banyak. Jika Ottumwa serius ingin mengubah arah, tidak cukup hanya mengandalkan niat baik dan tenaga sukarela. Yang dibutuhkan sekarang adalah tingkat koordinasi yang lebih dalam antara sektor publik dan swasta, kelompok keagamaan, organisasi non-profit, dan para pelaku bisnis. Model yang terbukti sudah ada seperti Evergreen Home yang menggabungkan perumahan stabil dengan pemulihan dari kecanduan. Ada juga penampungan khusus remaja yang sedang diuji coba di negara lain yang bisa diterapkan di sini. Namun bata dan tempat tidur bukanlah jawaban penuh. Perawatan kesehatan mental dan dukungan pemulihan sama pentingnya. Perumahan tanpa perawatan atau perawatan tanpa stabilitas hanya akan membuat orang-orang terjebak dalam siklus yang tidak bisa mereka putuskan sendiri. Kasih sayang harus berjalan bersama pembangunan. Jadi inilah pertanyaan sebenarnya. Dapatkah sebuah kota seperti Ottumwa kecil tapi kaya potensi bergerak cukup cepat untuk mencegah krisis ini semakin dalam? Refleksi pribadi. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa kota kecil punya hati yang besar. Ottumwa bukanlah sebuah metropolis miskin, melainkan tempat tetangga saling mengenal, ada penjualan kue di gereja, ada kebanggaan komunitas. Namun ketika saya mengetahui bahwa hampir 800 orang di sana hidup tanpa atap yang stabil, saya merasakan tarikan antara ketidakpercayaan dan kesedihan. Mereka adalah orang-orang yang memotong rumput, kita menjaga pabrik tetap berjalan, membesarkan anak-anak kita, dan kadang hanya jatuh karena nasib buruk. Yang terus menghantui saya adalah garis tak kasat mata antara kita dan mereka hingga tiba-tiba sebuah keadaan darurat medis, kehilangan pekerjaan, atau hubungan yang hancur membuat garis itu menghilang. Saya tertegun oleh kesenjangan antara angka dan nama yang mereka wakili. Kita sering membicarakan tunawisma di Amerika secara abstrak, tapi di balik setiap angka ada sebuah cerita seorang nenek yang menjual cincin pernikahannya untuk membayar listrik seorang remaja yang tidak pernah mendapat kesempatan menyelesaikan sekolah menengah, seorang veteran yang dihantui oleh apa yang ia lihat di luar negeri. Sebagai seseorang yang percaya pada kesempatan kedua, saya berduka atas kesempatan-kesempatan yang hilang di sini. Karena blueprint penampungan rencana semua itu hanyalah peta tanpa pengemudi kecuali kita hadir sebagai advokat donatur, relawan, dan tetangga. Saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kota ini memperlakukan setiap dari 779 orang itu dengan kepedulian yang sama seperti yang kita berikan kepada keluarga kita sendiri. Itulah tantangan yang harus kita terima. Kesimpulan, tunawisma di Ottumwa lebih dari sekadar statistik. Ini adalah tantangan moral dan kewargaan bagi setiap kota di Amerika. Kita telah melihat meningkatnya populasi rentan rencana yang mulai dijalankan dan celah-celah yang membuat banyak orang tertinggal. Tapi kita juga melihat benih-benih harapan konversi penampungan blueprint dan penurunan jumlah tunawisma veteran. Untuk benar-benar mengatasi hal ini, Ottumwa dan setiap komunitas yang mencatat tunawisma di Amerika harus melakukan lebih dari sekadar merencanakan. Kita harus bertindak dengan urgensi kasih sayang dan tekad dengan menyadari bahwa kota-kota kita akan lebih kuat ketika tidak ada seorang pun yang dibiarkan di pinggiran. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kita akan bangkit sebelum terlambat?